Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang penyebab banjir di Jakarta. Kita ketahui teman-teman, di Jakarta itu adalah wilayah rendah ya, ataupun cekungan yang sangat sering mendapatkan banjir kiriman ya. Dan kita ketahui di Jakarta itu ada 13 sungai ataupun das ya, daerah aliran sungai, ada 10 pintu air dan 4 kanal buatan ya, seperti Cengkaring Drain, Cakung Drain, Banjir Kanal Timur, dan Banjir Kanal Barat. Sebelum kita masuk lebih jauh teman-teman, kita akan mendengarkan dulu pendapat masyarakat mengenai penyebab banjir di Jakarta. Yuk kita langsung wawancara beberapa warga ya yang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Komplek Zeni Angkatan Darat, terus di Otista, dan di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Berikut wawancara yang saya lakukan. Oh gitu. Ya. Gue mau nanya dong, sebenarnya penyebab banjir di Jakarta itu gara-gara apa sih, Bu? Ya dari Bogor, dari hujan kita. Oh dari Bogor, dari hujan. Iya. Nah kalau hujan sini nggak banjir. Kalau hujan Jakarta nggak banjir, tapi kalau hujan Bogor banjir. Pendatang dari Bogor. Oke, baik. Makasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama ya. Ibu mau nanya pendapat Ibu, penyebab banjir di Jakarta itu gara-gara apa sih Bu? Menurut Ibu? Buang sampah sembarangan sih. Buang sampah sembarangan ya. Makasih ya Bu. Iya. Ibu, maaf mau nanya, penyebab banjir di Jakarta itu gara-gara apa ya Bu? Waduh, nggak tahu ya Mas. Mungkin diantaranya orang buang sampah di kali ya. Oke, makasih ya Bu. Iya. Mas, Ya, mau nanya, penyebab banjir di Jakarta itu gara-gara apa sih Mas? penyebab banjir Jakarta ya gara-gara sebenarnya sih jembatannya terlalu pendek. Apa? Jembatannya terlalu pendek. Jembatannya terlalu pendek. Ya. Jadi air kesumbat. Oh, tanggulnya. Jembatan itu di Kampung Melayu sama di Jatinegara. Oh, terlalu pendek. Ya. Nah, penanganan banjir di Jakarta belakangan ini yang dilakukan pemerintah seperti apa pendapatnya? Ya sekarang cukup baik. Cukup baik ya? Ya cukup baik. Oke Mas, terima kasih ya. Yuk. Mas, mau nanya, penyebab banjir di Jakarta itu kira-kira gara-gara apa Mas? Udah emang ini sih bang, apa namanya, tradisi mungkin udah dari dulu sih. Oh gitu. Nah, penanggulangan banjir di Jakarta belakangan ini menurut abang seperti apa? Bagus sih. Bagus. Semenjak aku digusur kayak gini sih udah jarang banjir sekarang bang. Oh gitu. Pas lagi sebelum digusur sih, parah bang banjirnya. Oh. Banjir mulu. Terakhir banjir besar itu tahun berapa? 2019 sampai lewat ini. Oke, 2019 ya. Oke, makasih ya. Iya bang. Nah, Pak, Assalamualaikum. Mau nanya dong, penyebab banjir di Jakarta menurut Bapak gara-gara apa? Hujan, Pak. Hujan. Dari Bogor. Dari Bogor. Iya. Oke, penanganan banjir yang dilakukan pemerintah kita belakangan ini seperti apa? Belum. Cuman penanggulangan aja baru mendingan. Mendingan. Iya. Oh, berarti agak bagus berarti Pak ya. Nah, ibu-ibu nih, Bu, mau nanya dong. Banjir, penyebab banjir di Jakarta menurut Ibu? Ya hujan. Hujan. Oh, Airnya gede sana. Oke, penanggulangan banjir di Jakarta belakangan ini
3-4 tahun yang lalu seperti apa? Gimana Pak? Gede ya Pak ya? Penanggulangannya pemerintah yang dilakukan apa? Pak. No. Kemajuannya. Oke, terima kasih. Ibu, maaf mau nanya. Iya. Menurut Ibu, penyebab banjir di Jakarta itu gara-gara apa, Bu? Lagi yang gede itu di Iya, sini. penyebabnya menurut Ibu. Tahun berapa ya? Ada kali 3 tahun ya ke sini. Ya, itu penyebabnya menurut Ibu gara-gara apa? Ya nggak tahu, pokoknya dari Katulampa aja gitu aja. Oh, gitu. Sekarang kalau misalnya air gede di tanah rendah, Tanah rendah. banjir yang belum digini ini, yang belum dibeton. Oke. Nah, penanggulangan banjir di Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah kita, menurut Ibu belakangan ini seperti apa? Bagus, biasa aja atau jelek? Biasa aja, bagus. Nggak cuma naik segitu doang. Bagus berarti, Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Oke, teman-teman, kalian sudah dengar ya pendapat masyarakat tentang penyebab banjir di Jakarta dan berbagai macam jawaban ya. Ada yang mengatakan banjir kiriman, ada yang mengatakan hujan, ada yang mengatakan gara-gara tanggulnya yang kurang tinggi. Dan semua itu pasti ada benarnya juga ya teman-teman, karena mereka sendiri yang mengalami ataupun melihat langsung kejadian banjir di Jakarta. Sebenarnya teman-teman, permasalahan banjir di Jakarta itu ada 3 hal. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor, yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjirop. Dan ketiga hal tersebut sudah dilakukan mitigasi yang sangat baik ya oleh pemerintah kita. Dan di sini kolaborasinya antara pemerintah pusat ya, dalam hal ini BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya, ataupun PUPR, dan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini SDA DKI Jakarta ya, Sumber Daya Air DKI Jakarta. Untuk banjir kiriman ya, itu sudah dibuatkan bendungan Ciawi Sukamahi ya, yang bisa mereduksi sekitar 30%. Dan saat ini bendungan Ciawi Sukamahi itu sudah bisa digunakan ya, dan bisa terlihat langsung manfaat dari bendungan tersebut, di mana beberapa minggu yang lalu ya terjadi hujan lebat di Bogor dan di Jakarta, dan bendungan tersebut sangat terlihat ya manfaatnya, di mana wilayah Kampung Melayu itu tidak besar banjirnya ya, seperti di tahun 2020 ketika bendungan tersebut masih on progress ya, sehingga terjadi banjir di mana-mana. Tetapi untuk di tahun ini banjirnya untuk wilayah DKI Jakarta itu sangat berkurang ya, bukan tidak ada banjir, tetap masih ada banjir di wilayah Kali Ciliwung, cuma tereduksinya itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan yang kedua adalah hujan lokal, itu diantisipasi dengan pembuatan sodetan Kali Ciliwung ya, yang saat ini terus digenjot oleh teman-teman PUPR ya, ataupun BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, yang ditargetkan itu bisa selesai di bulan April tahun ini ya, jika tidak ada halang melintang. Dan itu untuk proyek nasionalnya teman-teman. Tetapi untuk proyek DKI Jakartanya itu melalui proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi.
Dan yang harus kalian tahu, proyek 942 itu tidak hanya 942 proyek ya, karena tidak mungkin penanggulangan banjir di Jakarta yang mempunyai 6 wilayah, timur, barat, selatan, utara, pusat, dan Kepulauan Seribu, hanya 942 proyek saja. Tetapi ini adalah induk dari setiap proyek teman-teman. Misalnya seperti polder Pulau Mas, ini untuk wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya teman-teman. Di situ ada Kampung Betik, yang kedua polder Arta Gading, yang ketiga polder Kampung Ambon. Jadi dia setiap proyeknya tuh ada turunannya teman-teman, termasuk waduk maupun sungai-sungai yang direvitalisasi teman-teman. Dan yang ketiga adalah banjir rob ya, dan ini pun sudah diantisipasi dengan pembuatan NCACD, National Capital Integrated Coastal Development, dan saat ini fase A-nya sedang berlanjut ya. Sudah sekitar 12 km, tinggal 36 km lagi ya teman-teman, yang saya baca di berita kurang lebih. Dan dibuatkannya juga rumah pompa Sentiong ya, yang berada di sisi utara Jakarta teman-teman, untuk mengantisipasi banjirop pastinya. Jadi memang pemerintah kita ini sangat serius sekali ya penanganan banjir di Jakarta. Karena kita ketahui Jakarta ini merupakan daerah cekungan ya, ataupun daerah rendah, di mana pastinya air itu dari atas turun ke bawah ya, bukan dari bawah naik ke atas, kecuali menggunakan pompa air ya. Dan yang kalian harus ketahui teman-teman, air itu Allah turunkan di muka bumi ini untuk kita manfaatkan ya, bukan semuanya kita buang ke sungai. Karena ada sebagian warga plus 62 berpikir bahwa air hujan itu kenapa tidak semuanya dibuang ke sungai. Persoalannya itu dari segi keamanan teman-teman. Jadi kasihan warga yang di pesisir utara Jakarta teman-teman. Kalau air semua dibuangnya ke sungai, itu pesisir utara Jakarta yang akan bahaya teman-teman. Seperti video di depan kita ini luapan hilir dari Kali Ciliwung, ini baru kiriman dari Bogor teman-teman. Ini nggak kebayang kalau dihantam dengan banjirop. Ini akan sangat berbahaya sekali. Dan ini sudah pernah kejadian di tahun 2020 ketika BMKG menginformasikan banjir rob ya di sisi utara Jakarta, khususnya daerah Ancol, sehingga sempat daerah Ancol ini terendam oleh banjir rob teman-teman. Makanya pemerintah kita itu menahannya, air tersebut itu di sisi selatan sana ya, di hulunya di Bogor dibuatkanlah bendungan Ciawi Sukamahi, dan itu bisa kita manfaatkan juga untuk cadangan air kita teman-teman. Terus yang kedua, pembuatan proyek 942 ini menurut saya sangat bagus sekali ya, proyeknya DKI Jakarta, karena ini juga merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta ya untuk penanggulangan bencana banjir ya, dan juga bisa sebagai cadangan air kita, karena esensi dari proyek 942 itu adalah mempertahankan dan mengamankan teman-teman. Mempertahankan di sini untuk menjadi air baku kita ya, ditampung di satu tempat seperti waduk, dan lebihnya nanti itu akan dialirkan. Jika waduk tersebut sudah penuh ya, maka dialirkanlah ke sungai. Makanya dua sungai juga ini masuk ke proyeknya 942 ya, seperti Kali Ciliwung dan sungai di Museum Bahari teman-teman. Dan juga proyek DKI Jakarta, salah satunya dalam penanggulangan banjir di Jakarta adalah pembuatan
sumur serapan yang sangat masif ya, dimana kita ketahui PJ Heru itu akan membuat lebih banyak lagi sumur-sumur serapan di Jakarta, karena kita ketahui sumur serapan ini sangat bagus sekali ya untuk penanggulangan bencana banjir dan juga untuk cadangan air kita ya. Dan idenya Pemprov DKI Jakarta ini sudah diakui ya, sangat bagus sekali, sehingga digunakan oleh IKN nanti ya, ibu kota negara kita nantinya di Kalimantan Utara di sana, dan banyak sekali wilayah-wilayah yang lain juga seperti Solo, Semarang ataupun daerah-daerah yang sering banjir saat ini pun sangat masif untuk dilakukannya pembuatan sumur serapan. Dan itu adalah segala upaya pemerintah kita ya teman-teman dalam menanggulangi bencana banjir di Jakarta. Kita harus support dan kita doakan ya, semoga ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah kita itu bisa menghasilkan ya, sehingga suatu hari nanti di Jakarta bisa betul-betul lepas dari banjir, ataupun di daerah-daerah yang lain. Semoga tidak ada lagi banjir-banjir di kemudian hari ya. Dan tentunya semua ini butuh dukungan di semua pihak ya, tidak bisa hanya dari pihak pemerintah saja, karena seyogyanya musibah yang kita terima itu adalah hasil buah tangan kita sendiri teman-teman. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Dan ini bisa kita lihat ya, salah satunya kebiasaan masyarakat kita masih sering membuang sampah ke sungai ya. Dan ini saya pernah operasi tangkap tangan salah satu warga yang membuang sampah di sodetan Kali Ciliwung ya. Dia membuang sekarung dan juga ada warga Bogor ya membuang sisa-sisa dagangan mereka itu ke sungai. Dan ini semua contoh-contoh buruk ya yang tidak boleh kita lakukan lagi jika kita ingin daerah kita bisa terhindar dari namanya banjir. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ataupun menerangkan tentang 3 penyebab banjir di Jakarta ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau diberikan masukan dengan cara yang kasar, maka masukan tersebut pasti akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini, mereka hanya manusia biasa yang mempunyai hati yang harus kita jaga, karena di atas ilmu itu ada namanya adab teman-teman. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya penanganan banjir saat ini pun pasti ada orang-orang yang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini atas kebijakannya selama menjabat, sehingga banjir khususnya di Jakarta terus membaik ya setiap tahunnya. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu nonton channel ini, dan yang selalu memberikan kritikan-kritikan ataupun komen-komen di kolom komentar ya.
sehingga setiap saat saya bisa introspeksi diri ya, apa yang harus saya rubah dari channel ini untuk kebaikan channel ini sehingga bisa lebih bermanfaat pastinya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.